Selamat malam, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Malam hari ini kembali kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang ada di sorga, bersyukur kepadamu pada kesempatan malam hari ini Tuhan. Engkau memperkenankan kami mempunyai kesempatan untuk kami kembali belajar tentang firman Tuhan. Biar Roh Kudus boleh menerangi kami, sehingga apa yang kami pelajari Tuhan itu boleh menguatkan kami, boleh memberkati hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini terambil di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-21 ayat yang ke-15 sampai ke-17. Demikian bunyi Alkitab kita. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, satu perkataan atau satu pertanyaan yang diberikan Tuhan Yesus kepada Simon Petrus secara pribadi. Ketika Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Tuhan Yesus bangkit dan Tuhan sedang menemui murid-muridnya, dan kebetulan mereka ada di tepi danau Galilea. Dan mereka sedang ada di sana, sedang membereskan jala-jala mereka. Mereka kembali ke pekerjaan semula. Di situ ada Petrus dan teman-temannya. Dan Yesus menampakkan diri ke sana. Dan Yesus bertanya kepada khusus secara pada Simon Petrus ini. Dan itu ditanyakan kepada Simon Petrus sesudah sarapan. Jadi Tuhan dengan murid-muridnya sudah sarapan, murid-muridnya sudah kenyang, sudah nyaman, enak. Dan itu baru ada pertanyaan kepada murid-muridnya ini. Artinya Tuhan ingin satu jawaban yang tidak ngambang, karena perutnya sudah terisi. Biasanya orang kalau perut sudah terisi itu pikirannya akan semakin baik, semakin bagus. Beda dengan orang ketika dia lapar. Kalau ditanya mungkin pertanyaannya akan ngawur. Dan ini ditanyakan sesudah sarapan. Dan itu manusiawi sekali dan Tuhan tahu seperti itu. Sesudah sarapan ditanya ini. Dan pertanyaannya kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka?" Dan Petrus katakan, "Iya Tuhan, aku mengasihi engkau." Ini ditanyakan Tuhan kepada Simon Petrus sebanyak 3 kali. Diulangi sebanyak 3 kali, artinya ada satu hal yang penting yang Tuhan ingin tahu dari jawaban Petrus ini. Dan jawaban Petrus memang, "Iya Tuhan, aku mengasihi engkau." Tuhan ingin tahu bagaimana kasih Petrus kepada Tuhan yang sudah sekian lama bersama-sama dengan mereka. Tuhan yang bersama-sama dengan mereka, murid-muridnya ini bersama dengan Petrus secara pribadi juga. Tentang kasih itu, tentang mengasihi itu. Terlebih mengasihi kepada Tuhan. Artinya apa? Dengan hal seperti ini bisa kita simpulkan bahwa Tuhan menginginkan kasih kita, kasih Petrus itu tidak terbagi-bagi.
kasih yang utuh kepada Tuhan. Tidak terbagi-bagi. Dan itu disampaikan Tuhan di tepi Danau Genesaret ini, Danau Galilea ini. Dan malam hari ini, tema yang akan saya berikan tentang di dalam renungan ini, yakni saingan Allah. Loh, Allah kita Allah yang berkuasa, Allah kita Allah yang hebat, Allah yang tidak ada bandingannya, jelas itu. Tetapi kenapa kok ada saingannya? Melalui teks ini kita akan belajar apa yang menjadi saingannya Allah. Tadi sudah saya sampaikan bahwa Allah menginginkan kita mengasihi Allah itu utuh. Kasih kita tidak terbagi-bagi. Tuhan bertanya secara khusus kepada Petrus bahwa apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka ini? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan katakan ini, saya katakan tadi di tepi pantai Galilea. Di situ ada Petrus dan teman-temannya. Tuhan tunjukkan apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka ini? Artinya ada sahabat-sahabatnya Petrus. Tuhan mau ungkapkan, apakah kamu Petrus mengasihi aku lebih daripada sahabat-sahabatmu? Karena di situ ada sahabat-sahabatnya. Tuhan tidak menginginkan kasih kita itu kepada Tuhan itu melebihi. Kalau kasih kita kepada sahabat-sahabat ini melebihi kasih kita kepada Tuhan. Seringkali itu yang terjadi. Kalau kita sudah punya sahabat di dalam dunia ini, ya itu bagus memang. Tapi terkadang sahabat-sahabat itu yang menghalangi kasih kita kepada Tuhan. Sahabat-sahabat itu yang justru bisa membagi, menjadi saingannya Allah. Padahal Allah tidak mau seperti itu. Sahabat seperti apa? Allah kita menginginkan kasih kita itu utuh. Contohnya, kalau kita punya sahabat, dan itu ada di dalam satu komunitas besar, mayoritas, dan tentunya juga ada sahabat-sahabat lain di sekitar kita. Kemudian, ada sahabat kita yang mungkin secara minoritas itu memiliki kekurangan. Atau mungkin ada hal-hal yang tidak, walaupun itu benar dilakukan, tapi karena kita lebih mengasihi sahabat yang besar, yang mayoritas ini, maka yang minoritas ini kita kucilkan. Karena buat apa aku membela kamu? Kalau aku membela kamu, maka aku akan ditinggalkan oleh kawan-kawanku yang banyak ini. Padahal kita tahu yang minoritas ini yang benar. Yang minoritas ini yang tidak salah. Tetapi karena kita takut dengan yang mayoritas, kita tinggalkan itu. Artinya apa? Sebenarnya kita harus memilih yang benar. Tetapi karena kita takut, kita lebih memilih mayoritas. Dan itu mungkin terjadi di dalam kehidupan kita. Kita juga ada dalam minoritas. Mayoritas di sebelah sana ada juga. Tapi baiklah kita tetap mengasihi Tuhan walaupun kita minoritas. Tapi kita tetap mengasihi Tuhan dengan utuh. Lebih daripada sahabat-sahabat kita. Itu yang Tuhan mau. Dan hal yang kedua. Di sekitar pantai tentu ada yang namanya kapal. Ada yang namanya jala. Dan hal yang kedua yang saya bagikan, mengapa kita tidak, ya apa yang menjadi saingannya Allah itu? Jadi sarana. Yang tadi saya gambarkan perahu, ada juga jala. Sarana itu kadang sarana-sarana inilah yang menghalangi kita, yang membuat saingan Allah di dalam hidup kita. Yang tadinya kita tidak punya sarana yang bagus, tapi kemudian kita diberi sarana yang baik, yang lebih baik, kita lebih mencintai sarana-sarana ini. Fasilitas yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Yang tadinya punya sepeda biasa, kita rajin, kita tekun,
Tapi kemudian ketika ada sarana yang baik, motor misalnya, kita lebih mengasihi sarana itu. Motor kita pakai kemana-mana. Tidak lagi kita beribadah. Sarana yang diberikan Tuhan ini terkadang itu yang membuat kita, orang itu akan membuat ini menjadi saingannya Allah. Dan Allah tidak mau. Apakah engkau mengasihi aku lebih dari semuanya ini? Dari sarana-sarana yang ada. Fasilitas-fasilitas yang ada yang sudah Tuhan beri dalam kehidupan kita. Apakah itu menjadi saingannya Allah dalam kehidupan kita? Mari kita mulai koreksi diri. Adakah hal-hal yang Tuhan berikan ini? Sarana yang sudah Tuhan cukupkan. Itu yang membuat satu berhala atau menjadi saingan Allah. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita mulai koreksi diri. Kasih kita kepada Tuhan tetaplah yang utuh. Tuhan tidak mau, Tuhan tidak menginginkan kasih kita terbagi-bagi. Tuhan tidak mau kasih kita bagi dengan yang lain. Tuhan tidak mau kasih kita berikan kepada sarana-sarana yang Tuhan sudah beri. Lebih daripada kita mengasihi Allah. Mari, biarlah sarana ini tetap menjadi sarana. Dan kasih kita tetap utuh kepada Tuhan. Sarana bukan menjadi saingannya Allah. Hal yang ketiga yang akan saya berikan melalui teks ini, apa yang menjadi saingannya Allah? Dan ini yang jelas, berkat. Yang ketiga, berkat. Seringkali berkat inilah yang membuat saingannya Allah itu. Ketika kita tidak diberkati, kita berdoa dengan tekun. Kita berdoa dengan rajin. Mohon diberkati Tuhan, belas kasihan Tuhan turun ke atas kita. Kemudian mulailah kita diberkati oleh Tuhan. Mungkin dulu usaha kita kecil, berdoa terus kepada Tuhan. Lambat laun diberkati, semakin banyak. Ya puji Tuhan. Tapi masalahnya, ketika berkat itu sudah banyak, apakah ini menjadi saingannya Tuhan atau tidak? Dan seringkali itu, berkat ini menjadi saingannya Allah. Kita lebih mengasihi berkat-berkat itu. Oh, aku sudah tidak bisa lagi seperti ini. Aku lebih mengasihi ini. Aku lebih mengasihi berkat-berkat ini. Lebih mengasihi pemberiannya daripada pemberinya. Itu sering kali terjadi, banyak kali terjadi. Dan mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita mulai koreksi ini. Puji Tuhan kalau hari-hari ini kita diberkati oleh Tuhan, melimpah. Dan itu kita harapkan memang. Tapi jangan sampai berkat-berkat ini menjadi saingannya Allah. Allah tidak mau itu. Tuhan katakan, apakah engkau mengasihi aku lebih dari semuanya? Apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka ini? Itu yang akan Tuhan tuntut dalam hidup kita. Itu yang akan Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Apakah sarana, apakah sahabat, apakah sarana, apakah berkat itu yang menjadi saingannya Allah? Jangan sampai itu terjadi dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena jelas di dalam Keluaran 20, kita akan baca Keluaran 20 ayat yang ke-1 sampai ke-5. Ini Allah kita. Mengapa Dia tidak mau kasih kita terbagi-bagi? Inilah Allah kita. Keluaran 20 ayat 1 sampai 5. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku, Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya
kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Allah kita Allah yang pencemburu. Jadi jelas, kalau kasih kita terbagi-bagi untukmu 50, untukku 50, tidak akan bisa seperti itu. Allah kita cemburu. Allah tidak mau seperti itu. Dan kalau itu terjadi, maka Allah akan murka. Kalau Allah murka, kita manusia tidak bisa berbuat apa-apa. Apa yang kita andalkan? Apa yang akan kita banggakan kalau semuanya Tuhan ambil dari kehidupan kita? Allah kita Allah pencemburu. Dia tidak mau kasih kita itu terbagi. Walaupun 50%, walaupun 75%. Allah mau 100% kasih kita kepada Allah. Sudah itu. Apakah engkau mengasihi aku lebih dari semuanya ini? Itu yang Allah mau. Dan kalau itu terjadi, kalau kasih kita utuh kepada Tuhan 100%, maka jelas janji-janjinya Tuhan, berkat-berkatnya Tuhan akan mengalir dalam kehidupan kita. Penyertaan Tuhan, kemurahan Tuhan, kebajikan Tuhan, itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, melalui teks yang ada ini, kita boleh belajar bagaimana kasih kita kepada Tuhan. Kasih yang utuh, tidak terbagi-bagi. Dan apa yang menjadi saingannya Allah? Ternyata bisa, yang pertama sahabat, dan yang kedua sarana, dan yang ketiga berkat, SSB. Jadi itu yang biasa, yang kadang-kadang menjadi saingannya Allah dalam kehidupan kita ini. Mari kasih kita tetap utuh kepada Tuhan, bulat kepada Tuhan, dan kita akan rasakan bagaimana kebaikan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Kita akan berdoa. Bersyukur kepadamu Tuhan, malam hari ini kami boleh belajar tentang kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus meteraikan dalam hati kami. Kami boleh diingatkan, kami boleh diajari, kami boleh dikuatkan, dimampukan untuk menjadi pelaku firman-Mu. Berkati bangsa kami Indonesia, berkati pemimpin-pemimpin bangsa kami mulai dari pusat sampai ke daerah, ke tingkat desa, bahkan dusun. Tuhan berkati mereka semua, berikan hikmat supaya apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka lakukan Tuhan untuk bangsa ini, semuanya baik ya Tuhan, sesuai dengan kemauan-Nya Tuhan. Berkati gereja ini Tuhan, IBD Efrata. Tuhan tolong, Tuhan akan terus berkarya melalui gereja ini. Berkati Bapak Ibu Gembala kami, berkati Tuhan keluarga mereka, berkati juga pengerja-pengerja yang ada, sampai kepada sidang jemaat semuanya boleh diberkati oleh Tuhan, sehingga semuanya Tuhan boleh terpelihara dan semakin baik di dalam Engkau. Kasih mereka semakin utuh di dalam Engkau ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih buat malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Subscribe channel YouTube GPDI Efrata Yogyakarta dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru lainnya. Tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa klik tombol loncengnya. Tuhan Yesus memberkati.